Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk di dalam ibadah dan perayaan Natal kelompok 5 pada sore hari ini, yang akan kita awali dengan doa pembukaan, dan doa pembukaan akan dibawakan oleh Bapak Supernadi. Kepada Bapak Supernadi dipersilakan. Shalom Bapak Ibu. Baiklah, perayaan Natal pada tahun 2020 ini istimewa. Walaupun dengan kondisi bagaimanapun kita masih semangat untuk selalu memuliakan Tuhan, apalagi di dalam urusan perayaan Natal. Karena berkat Tuhan yang begitu besar untuk kita, sehingga kita sampai saat ini masih bisa hadir di tempat ini bersama-sama merayakan Natal di tahun 2020 ini. Semua adalah berkat Tuhan. Amin. Baiklah, kita akan serahkan acara perayaan Natal pada sore hari ini. Kita bersama hadir ke hadirat Tuhan dalam doa. Mari kita bersama berdoa. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih kami panjatkan kepadamu ya Allah atas segala penyertaan dan berkat-Mu yang melimpah atas hidup dan kehidupan kami. Sehingga sampai saat ini kami bersama-sama warga kelompok 5 di GKJW Jemaat Sidorejo bersama-sama hadir, bersujud, mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala anugerah-Mu. Terlebih dahulu kami serahkan seluruh kekurangan yang terjadi di dalam kehidupan kami seringkali tidak taat, kami seringkali mengikuti hawa nafsu kami, sehingga semuanya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terlebih dahulu kiranya Engkau menyucikan hati dan hidup kami, sehingga kami layak di dalam merayakan Natal pada saat ini. Biarlah apa yang kami lakukan di dalam perayaan Natal ini, awal sampai akhir, kiranya Tuhan benar-benar hadir menyertai kami semuanya, sehingga makna Natal bisa memperbaharui hidup dan kehidupan kami, sehingga bisa lebih baik dari hari ini. Itulah harapan kami. Tuhan, kami juga serahkan teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan, kiranya Tuhan hadir menyertai sehingga sampai di tempat ini dalam keadaan selamat. Kami serahkan sepenuhnya acara ini awal hingga selesainya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih, kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih kepada Bapak Supernadi yang sudah menyampaikan doa pembukaan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali pujikan pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Satu pujian Alam Raya kita pujikan. Setelah itu nanti kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan Ketua PHBK Kelompok 5.
Bapak Ibu, kita akan sama-sama mendengarkan sambutan dari Ketua PHBK kelompok 5 kepada Bapak Danang, dipersilakan. Shalom Bapak Ibu. Selamat sore. Baru kali ini ya Natalan di gereja. Pas perayaan kelompok 5. Ya, saya berharap semoga tahun depan bisa kembali ke Natalan di kelompoknya masing-masing di kelompok 5. Yang terhormat Bapak Pendeta Dwi Cahyono, yang terhormat Bapak Ibu Majelis kelompok 5, yang terhormat Bapak Ibu undangan dan saudara-saudara kelompok 5. Kita mengucap puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, yang mana pada sore hari ini kita dapat berkumpul di gereja ini dalam perayaan Natal di kelompok 5. Ya, meskipun dalam tanda kutip kita masih berkabung mungkin karena adanya pandemi ini. Semoga kita diberi kesehatan. Amin. Saya mewakili panitia PHBK mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta, Bapak Ibu Majelis, dan kepada para tamu undangan yang bersedia meluangkan waktu pada sore hari ini untuk menghadiri perayaan Natal di kelompok 5. Kami juga berterima kasih pada rekan-rekan PHBK yang membantu dalam mensukseskan kegiatan Natal pada sore hari ini, baik dalam bentuk tenaga maupun yang lain. Saya ucapkan terima kasih. Sebelum saya mengakhiri sambutan pada sore hari ini, saya pribadi menghimbau kepada warga jemaat kelompok 5 untuk selalu jaga kesehatan, selalu waspada, hindari keramaian atau kerumunan, dan yang paling penting tetap mematuhi protokol kesehatan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat Natal 2020 dan menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih pada Bapak Danang yang sudah mengawali kegiatan kita pada saat ini dalam sambutan yang sangat singkat dan jelas. Satu hal lagi tadi yang terlupakan, Mas Danang, terima kasih juga ditujukan kepada tim multimedia, tokoh di belakang layar. Ada beberapa teman-teman kita, saudara-saudara kita yang dikomandani oleh Mas Krisdino. Terima kasih yang sudah membantu mensiarkan secara langsung, melivekan kegiatan kita pada saat ini, sehingga bagi saudara-saudara kita yang pada saat ini tidak bisa hadir di gedung gereja, bisa merayakannya di rumahnya masing-masing. Hal ini tidak mengurangi rasa sukacita di dalam perayaan Natal pada saat ini. Sekali lagi terima kasih kepada tim multimedia gereja, matur nuwun Mas Dino dan teman-teman.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali melanjutkan acara kita pada saat ini dengan kita bersama-sama menyanyikan satu lagu Malam Kudus. Di dalam kita mengiringi penyalaan lilin, dan penyalaan lilin nanti kami mohon kepada Bapak Pendeta Dwi Cahyono untuk menyalakan lilin. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kami persilakan untuk bangkit dan berdiri. Monggo Bapak Pendeta, kami persilakan menyalakan lilin. Terima kasih Bapak Pendeta. Sekali lagi kita pujikan pujian Malam Kudus ini, dan mari kita bersama-sama menghayati kata demi kata yang kita nyanyikan untuk bersama-sama menyambut Sang Natal di hati kita. Bapak, Ibu, dan Saudara dipersilakan untuk kembali. Kita akan bersama-sama mendengarkan khotbah Natal pada sore hari ini. Bersama-sama kita akan dengarkan khotbah Natal yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dwi Cahyono. Untuk itu kepada Bapak Pendeta Dwi Cahyono dipersilakan. Selamat sore Bapak, Ibu, dan Saudara. Adakah sukacita di dalam hati panjenengan saat ini? Ya, sebagaimana kita ketahui bersama, Natal di tahun ini kita masih di dalam suasana prihatin karena pandemi virus corona yang belum usai. Namun hal itu kiranya tidak mengurangi rasa sukacita kita di dalam merayakan Natal pada saat ini. Meskipun perayaan Natal ini dilakukan dengan sangat sederhana, tidak seperti tahun-tahun biasanya. Tetapi yang penting di sini adalah bagaimana kita bisa menghayati hadirnya Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, supaya Natal ini betul-betul memberi makna di dalam kehidupan kita
dan mampu merubah hidup kita untuk menjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita mohon bimbingan dari Tuhan. Di saat kami menghayati makna Natal pada saat ini, melalui perayaan yang kami lakukan, kami masing-masing menyiapkan hati pikiran kami untuk menghayati firman-Mu sebagaimana yang disaksikan di dalam Alkitab. Menyadari kelemahan dan keterbatasan kami sebagai manusia, maka kami datang memohon kepada Tuhan pertolongan agar Engkau melalui Roh Kudus-Mu menerangi hati pikiran kami masing-masing dan memampukan kami mengerti dari setiap firman yang akan kami renungkan bersama-sama. Sehingga melalui perenungan kami akan firman-Mu, Natal pada saat ini akan semakin bermakna bagi kami, dan melalui Natal ini hidup kami boleh diperbarui dan diubah oleh Tuhan. Tuhan, berfirmanlah melalui hamba-Mu, sebab kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kesaksian firman pada saat ini diambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Hakim-Hakim pasal 6 kita baca ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Yang demikian bunyi kesaksian firman Tuhan. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu, sedang Gideon, anaknya, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Dan ayat nats kita diambil dari Matius pasal 1 ayatnya yang ke-23 yang demikian, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki,
dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, adapun tema Natal kita di tahun 2020 ini, sebagaimana yang panjenengan pirsani di depan, dan mereka akan menamakannya Immanuel. Immanuel yang berarti Allah menyertai kita, atau Allah beserta kita. Bagi kita sebagai orang beriman, ungkapan Allah menyertai kita atau Allah beserta kita mungkin sudah tidak asing lagi. Tetapi mungkin kita sering gagal paham di dalam memaknai ungkapan tersebut dalam kehidupan kita. Mungkin selama ini kita memahami bahwa jika Allah itu menyertai kita, berarti hidup kita ini akan senang terus, hidup kita ini akan bebas dari masalah, hidup kita ini akan berjalan dengan baik, dengan lancar. Apakah begitu? Ketika kita mempunyai pemahaman yang demikian, oh, kalau Allah menyertai saya berarti hidup saya ini tidak punya masalah. Dan ternyata ketika kita mengalami persoalan, ketika kita mengalami masalah di dalam kehidupan kita, dan karena masalah itu menjadikan hidup kita ini seakan-akan sulit untuk dijalani. Hidup kita ini sangat berat untuk dijalani. Terus kalau seperti itu kita berpikir, oh berarti Allah itu tidak bersama dengan saya. Napa ngaten? Kalau Allah beserta kita, Allah menyertai hidup saya, berarti hidup saya ini bebas dari masalah. Apa begitu? Penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita menjadikan kita dalam menjalani hidup ini selalu lancar. Apakah begitu? Mari kita belajar kembali dari kesaksian firman yang kita baca tadi. Kita bisa menghayati bahwa penyertaan Allah di dalam kehidupan kita itu yang pertama, tidak membuat segalanya menjadi mudah, tetapi indah. Jadi, ketika Allah itu beserta dengan kita, ketika Allah itu menyertai kehidupan kita, bukan berarti kita bebas dari masalah. Ayat 11 di dalam bacaan kita tadi disebutkan, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu, sedang Gideon, anaknya, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur, agar tersembunyi bagi orang Midian. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saat Allah menyertai orang-orang Israel, bukan berarti hidup bangsa Israel itu bebas dari persoalan, bebas dari masalah. Mereka tetap bisa mengalami masalah. Bahkan di dalam ayat 11 tadi disebutkan bagaimana Gideon menyembunyikan hasil panen itu. Mengapa? Karena kalau tidak begitu, hasil panen ini akan dirampas oleh orang Midian. Diambil secara paksa oleh orang Midian. Nah, apakah itu bukan masalah? Bahkan
Sejak zaman Musa memimpin mereka keluar dari Mesir, masalah silih berganti dialami oleh orang-orang Israel. Panjenengan saged maos wonten ing kitab Pangentasan atau kitab Keluaran. Sejak mereka keluar dari Mesir, mereka dikejar oleh tentara Mesir, tetapi di depan mereka ada laut Teberau. Tapi apa yang terjadi? Mereka bisa lolos dari kejaran orang-orang Mesir. Tuhan yang menyertai orang-orang Israel itu membebaskan mereka dari masalah itu melalui Musa. Tongkatnya dipukulkan ke air laut dan terbelah. Ketika mereka di padang gurun kekurangan air, nah itu kan masalah juga. Orang-orang Israel gerundel, protes kepada Musa, wah ini lebih baik kami di Mesir. Masalah. Terus kemudian mereka kelaparan, itu juga masalah. Silih berganti mereka mengalami masalah, walaupun mereka disertai oleh Allah di dalam perjalanan mereka. Dalam Keluaran pasal 13, melalui tiang awan dan tiang api, Allah berjalan di depan mereka untuk menuntun umatnya. Tapi nyatanya mereka masih bisa mengalami masalah. Tapi mereka sanggup, mereka mampu keluar dari persoalan yang silih berganti mereka alami itu. Karena penyertaan Allah. Demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan tidak pernah berjanji membebaskan kita atau hidup kita ini bebas dari masalah. Tetapi Tuhan berjanji akan memberikan kekuatan sampai yang terbaik kita alami di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, penyertaan Allah tidak membuat segalanya menjadi mudah, tetapi indah. Yang kedua, penyertaan Allah tidak menghilangkan masalah. Ayat 13 disebutkan, jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian." Nah, Gideon merasa bahwa Tuhan membuang dirinya dan bangsanya ke dalam cengkeraman orang-orang Midian. Mungkin di dalam kehidupan kita ketika kita mengalami persoalan atau masalah, kadang kita juga sering merasakan bahwa Tuhan itu jauh. Tuhan itu jauh dari kehidupan kita. Tuhan itu meninggalkan kita. Tuhan itu tidak peduli dengan kita. Padahal selama kita masih hidup di dunia ini, kita pasti akan bisa mengalami persoalan. Bahkan terkadang Tuhan itu memakai masalah yang sedang kita alami untuk mendewasakan iman kita, untuk mendidik kita supaya kita ini semakin dewasa. Kados dinilare ingkang napa sekolah nalika badhe kenaikan kelas, kan mereka harus mengikuti tes ujian. Layak enggak dia naik kelas? Demikian juga kehidupan kita orang beriman.
lewat ujian, masalah yang sedang kita alami, Tuhan mendidik kita supaya kita tidak menjadi manusia yang cengeng, yang rapuh. Lewat persoalan-persoalan yang kita alami itu, Tuhan ingin menjadikan kita sebagai pribadi yang kuat, yang dewasa. Seperti pengalaman hidup orang Israel dalam perjalanan keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Seperti yang saya katakan tadi, mereka berulang kali mengalami masalah di dalam hidupnya. Sebenarnya melalui masalah-masalah itu Tuhan ingin mendewasakan mereka ketika mereka bisa menghayati persoalan-persoalan itu dengan baik, dengan pikiran yang positif. Demikian juga di dalam kehidupan kita, Tuhan kadang ingin melatih kita supaya iman kita ini semakin dewasa, semakin kuat. Dan latihan itu ya lewat masalah yang sedang kita alami. Masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita kadang juga dipakai oleh Tuhan untuk menyadarkan kita supaya kita ini tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, namun mengandalkan pertolongan Tuhan. Yang ketiga, Allah menyertai kita untuk memberikan kemampuan kepada kita. Seperti yang disebutkan di dalam ayat yang ke-14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada untuk memberi kekuatan kepada kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Panjenengan ingat ketika Petrus dan para murid sedang berada di perahu dan kemudian perahu mereka diterjang oleh ombak. Tuhan Yesus ada dan menolong mereka. Panjenengan ingat tentang kisah perkawinan di Kana ketika mereka kesulitan, kebingungan karena kekurangan anggur. Tuhan berkarya di dalam mereka. Demikian juga yang terjadi di dalam kehidupan kita. Allah menyertai kita untuk memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita dalam menghadapi setiap persoalan yang ada. Dan yang keempat, penyertaan Tuhan akan menjamin kita dapat menyelesaikan permasalahan. Seperti yang disebutkan dalam ayat 16 tadi, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, percayalah dengan kekuatan dari Tuhan, semua pasti bisa kita selesaikan dan kita akan tampil sebagai pemenang. Bersama dengan Tuhan, tidak ada persoalan yang tidak dapat kita selesaikan. Di dalam segala perkara, Allah berjanji menyertai kita dan memberikan kekuatan untuk tampil sebagai pemenang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, Natal adalah berita sukacita dan pewartaan cinta, karena melalui Natal Juru Selamat kita, Allah Sang Raja Damai, Allah Sang Immanuel lahir di dunia. Melalui Natal, janji penyertaan Allah dinyatakan melalui Yesus Kristus yang hadir di dalam kehidupan kita. Kiranya kekuatan cinta dan penyertaan Allah memampukan kita untuk menumbuhkan rasa persaudaraan, rasa kesetiakawanan,
dengan sesama kita, serta membangun kerelaan untuk melayani mereka yang terpinggirkan dan menderita. Kehadiran Allah di antara kita sekaligus mengingatkan bahwa kita semua diciptakan sama dalam gambaran Allah. Pengalaman akan kehadiran Allah di dalam Natal ini kiranya meneguhkan kita untuk bersaksi tentang belas kasihan dan kemurahan Allah di tengah pandemi virus corona, dengan cara bermurah hati dan saling tolong-menolong di dalam menanggung beban sesama. Kita yakin bahwa dalam segala tantangan dan kesulitan hidup, Allah, Sang Immanuel, tetap beserta kita. Ia membawa terang di tengah kegelapan, memberi harapan di tengah keputusasaan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Demikian tadi perenungan kami akan firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami supaya kami mampu untuk mengertinya, dan sempurnakanlah firman-Mu di dalam pengertian, di dalam hati, pikiran kami, untuk kami lakukan di dalam hidup kami selanjutnya. Sehingga dengan firman-Mu itu, hidup kami akan semakin terarah dan berkenan kepadamu. Pada kesempatan ini, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana sampai dengan saat ini masih mengalami keprihatinan, khususnya terkait dengan virus corona. Berbagai upaya telah kami lakukan untuk mencegah perkembangan virus ini. Kiranya Tuhan memberkati sehingga perkembangan virus ini semakin lama boleh semakin berkurang. Tuhan kiranya juga memberikan kekuatan, kemampuan kepada kami masing-masing, supaya kami tetap menyadari akan keberadaan virus ini, dan dengan demikian kami akan terus waspada di dalam menjalani kehidupan kami. Kami mampu menjadi pribadi yang disiplin di dalam mengikuti protokoler kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Semuanya itu untuk melindungi diri kami dan juga orang-orang yang ada di sekitar kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara kami. Hikmat-Mu yang kami mohonkan untuk mereka, kekuatan, kesehatan pun kami mohonkan untuk mereka, mulai dari pusat sampai dengan pemerintahan yang ada di desa-desa. Berikanlah mereka kekuatan agar mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pemimpin. Kami berdoa pula untuk perjalanan hidup gereja-Mu. Kiranya gereja-gereja Tuhan mampu untuk bersama-sama melaksanakan panggilan Tuhan di tengah dunia ini, khususnya GKJW Jemaat Sidorejo. Biarlah Tuhan sendiri yang senantiasa menolong, memampukan di dalam setiap melakukan tanggung jawab pelayanan, agar pelayanan yang Tuhan percayakan bisa dilakukan dengan sungguh-sungguh dan sukacita. Kami berdoa untuk warga kelompok 5 yang saat ini merayakan Natal. Biarlah Tuhan sendiri yang senantiasa memberkati hidup dan kehidupan mereka melalui pekerjaan yang ditekuninya. Biarlah berkat Tuhan senantiasa tercurah dan lengkapi mereka dengan hikmat-Mu, supaya mereka bisa mengelola berkat pemberian-Mu dengan penuh bijaksana. Berkat itu bisa dipakai untuk mencukupkan kebutuhan hidup setiap hari, dan juga untuk sarana kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur
di tengah situasi yang memprihatinkan ini, namun kami masih bisa merayakan dan menghayati kehadiran Tuhan Yesus melalui Natal saat ini. Biarlah rasa syukur dan sukacita ini mewujud di dalam kehidupan kami sehari-hari melalui ketaatan dan kesetiaan kami kepada Tuhan. Sehingga perayaan Natal ini bukan hanya menjadi rutinitas semata, tetapi betul-betul bermakna bagi kami. Setiap saudara kami yang terlibat di dalam acara Natal ini, kiranya Tuhan berkati dengan kekuatan dan hikmat, serta akal budi di dalam hidup dan kehidupan mereka. Ya Tuhan, inilah doa dan pengharapan kami, semuanya kami serahkan kepadamu. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Saya mengucapkan selamat Natal kepada panjenengan semuanya. Kiranya kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus yang saat ini kita rayakan Natalnya senantiasa melingkupi dan membimbing serta menuntun panjenengan untuk menyongsong tahun baru. Dialah Sang Immanuel, dialah Allah yang beserta kita. Mari kita songsong tahun baru dengan semangat ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Dwi Cahyono yang sudah memberikan perenungan untuk kita semuanya di dalam perayaan Natal di sore hari ini. Dan juga biarlah firman Tuhan yang sudah tertabur pada saat ini bisa memberikan motivasi, semangat di dalam kehidupan kita untuk menjalankan hidup kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya bagi kita bersama-sama pada saat ini bersyukur, kita menyerahkan persembahan kita yang sudah kita kumpulkan bersama tadi. Di dalam kita menyerahkan persembahan dan nantinya akan diserahkan oleh Ketua BHBK dan diterima oleh Majelis Jemaat Sidoarjo yang ada di kelompok 5, yaitu Bapak Supernadi. Setelah selesainya persembahan Kidung Jemaat nomor 439 ini selesai. Untuk itu, mari kita bersama-sama pujikan Kidung Jemaat 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Kita nyanyikan dengan penuh syukur dan sukacita.
Kepada Bapak Danang dan Bapak Supernadi, kami persilakan untuk maju di tengah. Secara pribadi, kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu warga kelompok 5 yang telah mendukung kegiatan perayaan Natal pada sore hari ini. Dan perlu diketahui juga di dalam perayaan Natal saat ini, persembahan Natal terkumpul sebesar Rp718.500. Tepuk tangan untuk Tuhan. Terima kasih, dan persembahan ini nanti akan saya lanjutkan ke bendahara jemaat, yaitu Pak Yudanto. Kiranya kasih Tuhan nyata menyertai kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu himbauan untuk kita semuanya, nanti jika kita sudah selesai, kita kundur, panjenengan kundur ke dalam panjenengan semuanya. Mohon untuk tidak berjubel, antri, tidak terlalu jaga jarak. Panjenengan nanti akan diberi satu bingkisan oleh PABK, dan di saat menerima bingkisan itu mohon tidak berjubel, antri, sehingga semuanya bisa menerima. 2 pintu, sebelah kiri dan sebelah kanan nanti yang akan panjenengan dapati, artinya di sebelah timur dan sebelah barat nanti pada saat kundur. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan nyanyi satu lagu Ku Berbahagia, karena kebahagiaan kita merayakan Natal pada saat ini boleh berjalan dengan baik. Setelah itu nanti kita akan akhiri di dalam doa penutup, dan doa penutup nanti kami mohon Bapak In Sudarto menutupnya di dalam doa. Mari kita bersama-sama nyanyikan satu pujian untuk kemuliaan nama Tuhan, Ku Berbahagia. Mari kita berdoa untuk
supaya kita pulang dalam keadaan baik dan selamat. Tuhan beserta kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau telah menunggu kami, Engkau telah menjaga kami dari awal hingga akhir. Semuanya dalam perayaan Natal ini kami alami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Izinkan selanjutnya kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Antarkan kami sampai ke rumah kami masing-masing dalam keadaan baik dan selamat. Firman yang telah kami terima ini Tuhan, kiranya kami dapat mampu untuk menjalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Namun demikian Tuhan, kami tidak akan mampu berjalan sendiri tanpa Engkau. Oleh karena itu Tuhan, sertai kami, pimpin langkah kami, sehingga kami dapat melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Persembahan yang kami serahkan kepada panitia, dari panitia kepada majelis jemaat, Tuhan kiranya Engkau memberkatinya. Demikian seru doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih kepada Bapak Insidarto yang sudah menyampaikan doa penutup. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, demikian rangkaian ibadah dan perayaan Natal kelompok 5 pada saat ini Selasa 15 Desember 2020. Kami selaku pembawa acara dan teman-teman PHBK mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan dan kesalahan di dalam kami menyampaikan. Kami sebagai manusia yang biasa tak luput dari kesalahan. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami persilahkan Bapak Ibu semuanya antri, namun dengan tetap jaga jarak. Ada yang disampaikan Bapak Adi? Monggo. Untuk mengiring acara yang ramah tamah ini, baiklah saudara-saudara, kita bersama bernyanyi Kita Surga Bergema. Oke, Kita Surga Bergema sambil mengiringi penjenengan kundur. Kehadiran
Amin.